Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar baik saudaraku dari kaum muslimin wal muslimat semua? Semoga selalu mendapat rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Nusantara. Tidak lupa juga kita untuk selalu mengingat jasa para ulama kita, yang mana banyak dari ulama kita di Nusantara yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang masyhur dan memiliki karamah yang dianugerahi di setiap orang-orang pilihan. Tidak semua ulama yang diberikan suatu karamah dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang-orang terpilih yang konon mendapat hal tersebut. Salah satunya adalah karamah Mbah Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang biasa kita kenal dengan sapaan Mbah Maimun atau Mbah Mun, adalah seorang ulama besar di Indonesia. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena dia merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Ulama asal Rembang, Jawa Tengah, kelahiran 28 Oktober 1928, itu memiliki banyak santri dan murid, salah satunya adalah Gus Baha. Mbah Maimun juga memiliki pesantren bernama Pondok Pesantren Al-Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Meskipun telah tiada, sosok Mbah Maimun Zubair terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah mengenai karamah Mbah Maimun Zubair yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya. Sama seperti halnya karamah Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Karamah Mbah Maimun sangat sukar dipercaya, akan tetapi benar adanya. Mbah Mun adalah wali Allah yang menerima karamah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan, kealiman dan ketakwaannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu untuk menegakkan persatuan dan keadilan, dan komen positif Anda. Berikut 7 karamah Kiai Haji Maimun Zubair yang masyhur sering menjadi pembicaraan masyarakat di Nusantara. Yang pertama, menghentikan hujan lebat. Salah satu karamah Mbah Maimun Zubair yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya Mbah Maimun tengah mengisi acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah-tengah acara hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik. Pada saat yang sama, panitia pun kebingungan karena Mbah Maimun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi Mbah Maimun. Di sela-sela acara, Mbah Maimun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti para jamaah yang mengaminkannya. Tak lama hujan deras pun turun dan membuat takjub para jamaah. Yang kedua, melipat waktu. Karamah Mbah Maimun Zubair yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fadlan Musyafa. Hal ini bermula saat Kiai Fadlan dan Mbah Maimun berziarah ke makam Imam Syadili di Mesir. Kiai Fadlan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Maimun di sana terbatas. Di sisi lain, jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya harus menginap. Namun karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Maimun Zubair, maka mereka pun berangkat. Menempuh perjalanan 400 km, ternyata rombongan tiba dengan waktu hanya 2,5 jam, yang biasanya sampai dengan waktu 9 jam. Yang ketiga, mobil melaju tanpa bahan bakar. Sukar dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah karamah Mbah Maimun Zubair saat menaiki mobil tanpa bahan bakar. Diceritakan, Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak, bahkan mobil tersebut selalu masuk bengkel. Saat di perjalanan dari Pasuruan, ada sebuah kejadian yang sukar dipercaya. Seorang montir bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya, sang montir pun tidak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan. Yang keempat, bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Karamah Mbah Maimun Zubair lainnya adalah bertemu Nabi Khidir alaihi salam saat dia masih menjadi santri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika itu, Mbah Maimun merasakan kehadiran seorang dan memanggilnya dari arah makam dekat pondok. "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah menantinya," ucap sosok tersebut yang dipercaya Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir pun mendoakan Mbah Maimun dan seketika hilang dari pandangan Mbah Maimun. Yang kelima, menyembuhkan penyakit. Kiai Fadlan menyaksikan kembali karamah Mbah Maimun Zubair ketika ulama besar tersebut menyembuhkan penyakit dengan wasilah air.
Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang meminta air doa atau wasilah air pada Mbah Maimun Zubair untuk suaminya yang tengah sakit. Mbah Maimun pun mendoakan air tersebut dan diberikan pada suaminya. Beliau juga mengesapkannya pada orang yang tengah sakit tersebut. Tak lama suami dari ibu pemilik warung itu pun berangsur pulih. Yang keenam, restoran mesin terbakar karena menipu. Kiai Fadlan juga menceritakan karomah Mbah Maimun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Abu Hasan Asyadili. Saat itu rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan, Mbah Maimun memberikan uang 300 pound Mesir pada Kiai Fadlan. Namun, Kasir mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pound Mesir. Padahal uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup sesuai pesanan. Mengetahui Kiai Fadlan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Maimun mengatakan, "Bukan dari golongan kita, Masya Allah." Tak lama kemudian restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Maimun pergi. Yang ketujuh, mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jamaah haji asal Tegalrejo bernama Sodikun. Saat itu Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Maimun yang tengah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Sodikun akhirnya bertemu Mbah Maimun dan bertanya sampai kapan Mbah Mun akan tinggal di Mekah. Mbah Mun menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Rupanya pada 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus 2019, Sodikun baru menyadari bahwa tanggal tersebut adalah waktu di mana Mbah Maimun wafat. Sekian pembahasan kami mengenai 7 karomah Kiai Haji Maimun Zubair yang masyhur. Semoga menjadikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat iman kita semua dengan wasilah mahabbah cinta kita kepada para kekasihnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.